Yo, halo semuanya. Wah, kembali lagi di channel saya di Indra Saktiadi ya. Di depan kita ini ada Daihatsu TAF Independent. Bukan Daihatsu TAF Independent, tapi Grand Verosa ya. Di sini ada, ada liverinya nih. Liverinya, emblemnya ya. Tepatnya emblemnya The Grand Verosa tahunnya 1996 ya. Nah, di depan kita ini ada satu unit Daihatsu Grand Verosa yang mana mobil ini adalah mobil favorit ya, favorit anak muda kala itu tahun 93 hingga 96. Mobil ini mulai muncul di Indonesia, mulai ditawarkan tahun 92 ya kan, dengan mesin yang pasti tangguh banget ya, pasti tangguh dan ya pasti maco ya. Di hadapan kita ini Daihatsu Verosa ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan loh ya, selain ground clearance yang sangat tinggi dan juga sasis yang memadai yang pasti ya. Dan juga Verosa ini memiliki handling dan akselerasi yang cukup bagus ya, untuk kelas yang 1500 hingga 1600 cc untuk SUV. Nah, bodinya Daihatsu Verosa ini yang saya sangat suka itu mirip dengan saudara kembarnya yang bermesin diesel berbahan bakar solar, yaitu Daihatsu TAF GT ataupun TAF Independent ya. Nah, mobil ini sendiri kapasitas cc-nya, silinder itu hanya 1589 cc, sekitaran ya kita klopin lah ya 1600 cc. Dari depan ini saya suka nih, yang kita lihat depan kita ini sangar ya, bagian depannya nih, grillnya ini sudah yang lebih baru ya, dia menggunakan grill yang biasa kita sebut TAF Independent ya, dan juga fender kanan kirinya ya. Setelah itu juga mobil ini sendiri memiliki daya maksimum 94 horsepower di 5.700 rpm. Meskipun dia menggunakan karburator, namun karburatornya ini yang saat ini diusung di Daihatsu Grand Verosa ini menjadi nilai kelebihan ya, karena mobil ini sangat mudah untuk dirawat. Daihatsu Verosa sendiri ini dapat dibedakan menjadi 3 generasi ya. Dari Verosa standar yang dirilis tahun 1993 hingga 1996. Setelah itu juga Verosa Special Edition, dan juga ini termasuk salah satunya ya. Ini adalah Grand Verosa ya, yang menyerupai Independent, serta ke ini ya, Verosa G2 ya. Verosa G2. Nah, itu juga generasi yang ketiga. Nah, untuk Grand Verosa ini sendiri yang di depan kita nih, mesinnya ini menggunakan OHC 4 silinder segaris ya, 16 valve. Nah, ini 16 valve ini yang menjadi suatu keuntungan memiliki unit dari Grand Verosa itu sendiri. Dan di hadapan kita ini, sini ada tangki bensin yang berkapasitas 60 liter. Jadi sangat besar sekali nih tangki bensinnya nih ya. Jadi kalau andai kata hanya ngisi 100.000, jangan harap itu bensinnya akan setengah tuh, karena akan tidak terlihat ya. Seperti itu ya. Dan juga ini mobil ini untuk transmisinya dia hanya dibekali transmisi manual. Dan ini bisa kita lihat ya, ini steering dia sudah power steering ya, tidak ada airbags, tapi dengan tampilan dashboardnya nih sangat maco ya. Satu juga ini manual. Verosa tidak pernah mengeluarkan versi yang otomatis. Ya, di sini ada central lock ya, untuk lock dari dalam aja. Setelah itu juga untuk kaca dalam ya dibuka, masih engkol ya, masih engkol. Ini udah masih orisinilnya. Jadi kalau yang sudah pakai power window itu sudah diganti yang pasti ya, seperti itu. Nah, ini cukup sederhana sih. Ini untuk penunjuk kecepatannya, ini temperaturnya, dan ini untuk sektor dari bensin. Nah, ini tadi saya bilang, andai kata hanya ngisi 100.000 mungkin hanya seperempat ya. Setelah itu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan APM ya, cukup sederhana memang. Dari dashboard ini tampilannya memang sangat mirip luar dalam ya dengan Daihatsu TAF. Untuk penunjuk keluar angin maupun menutup angin dari luar. Ini untuk penunjuk AC ya, arah AC ya. Setelah itu juga ini untuk AC-nya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi mobilnya cukup simple, dan juga ini
sebenarnya ini ada plus juga nih ya. Mobil untuk yang Grand Verosa ini joknya sudah hadap ke depan ya, sudah menghadap ke depan semua nih, tidak berhadapan-hadapan ya. Nah, kebetulan mobil yang di hadapan kita ini mobilnya cukup apik ya, mid condition, dan mobil ini juga masih dalam kondisi orisinil, luar dan dalamnya. Untuk Grand Verosa sendiri, nah ini dia ada 5 percepatan plus 1 mundur ya, jadi bukan 4, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk joknya sendiri, untuk bangkunya ini hanya bisa di adjustable, naik turunnya ini setelah itu juga maju mundur saja ya, tidak naik turun ya. Jadi maju mundur dia sederhana aja, dia tinggal tarik joknya, dia tinggal tarik ke depan ya. Ini juga tidak ada ini ya, tidak ada kaca, ini hanya untuk lampu saja di bagian tengahnya. Jadi masih berfungsi dia. Standar semua memang mobil ini. Dan ini bagian atapnya ini, ceilingnya, dia plafonnya bolong-bolong gitu ya, bintik-bintik. Ini yang orisinil. Nah, satu hal ciri khas dari Grand Verosa ini, yakni ada kondeknya nih, ban cadangan ya, ada ban cadangannya. Di sini juga ada emblemnya Grand Verosa, seperti itu ya. Dan luar dalamnya memang mirip ya. Ini mirip seperti G2 ataupun yang independen TAF. G2 itu yang sporty dari Verosa ya, yang sudah independen dia suspensinya. Nah, keuntungan bagi pemilik mobil yang suspensinya masih menggunakan per daun ya, seperti Grand Verosa saat ini lebih, kalau menurut saya, tangguh ya untuk jalanan off-road ya, dan juga on-road. Namun memang bandingannya ya pasti ya lebih keras ya dibandingkan yang independen. Namun kalau andai kata memang lebih banyak untuk kerja keras, nampaknya mobil yang per daun ini lebih cocok ya untuk digunakan di aplikasi untuk keseharian. Dan ini untuk yang jok belakangnya ini bisa dilipat nih, seperti itu. Jadi andai kata membawa barang bawaan yang lebih banyak, ini bisa digunakan untuk sebagai ruangan kapasitas bagasi yang lebih luas. Untuk sektor pengereman di roda yang depan ya, ini sudah menggunakan rem cakram. Untuk yang di belakang masih menggunakan drum ya, jadi tromol, rem tromol. Namun untuk pengeremannya, untuk yang Grand Verosa ini sudah cukup baik ya. Jadi pengereman cukup baik. Setelah itu juga dipakainya juga enak, ringan ya mobilnya, cukup ringan. Untuk ukuran velg standarnya nih ring 15 ya. Grand Verosa yang depan kita ini memiliki cc 1589 ya, kita lebih dengan daya maksimum 94 horsepower di 5700 rpm. Kalau menurut saya memang masih kurang memadai ya, karena itu tadi ya, bodinya lumayan besar ya. Namun untuk torsinya sendiri, torsi maksimum di 127 Nm di 4800 rpm. Jadi untuk tarikan bawah lumayan ya, mobil ini lumayan kuat lah ya, untuk nanjak gunung dan sebagainya oke lah. Perhitungan ini juga ya tuh masih karburator ya, dia masih menggunakan karburator, single karburator. Untuk kecepatan maksimumnya sendiri, mobil ini sebenarnya 150 km per jam ya, kalau lihat dari itunya ya, buku petunjuknya. Namun mobil ini sih kalau saya gunakan di 80 hingga 100 masih cukup nyaman ya, dengan 4 duduk 4 bangku. Setelah itu juga kapasitas tangki 60 liter. Mobil ini bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Dan banyak orang bilang mobil ini cukup boros ya, 1:8, 1:9. Sebenarnya ini tergantung dari penggunaan kendaraan ini sendiri, termasuk penggunaan ban dan juga kesehatan dari engine ataupun karburatornya. Jadi tolong diperhatikan juga tuh untuk yang ingin memiliki Daihatsu Verosa ya. Jangan sampai merasa kok kenapa boros, kenapa ini, kenapa itu. Coba dicek dulu ya, karena di hadapan kita ini Grand Verosa yang saya pergunakan ini, saya sudah menggunakan
jarak jauh dan saya ngetes sendiri ya, dia bisa menempuh 1:12 untuk keluar kota, dan dalam kota sekitar 1:10 hingga 1:11. Jadi cukup irit ya. Mobil ini sebulan sangat saya rawat ya, sangat rawat, mulai dari penggantian oli mesinnya hingga menggunakan bahan bakar Pertalite. Nah, ini tips bagi yang ingin membeli Daihatsu Verosa ataupun Grand Verosa ya. Diperhatikan dari kaki-kaki depannya ini dia masih menggunakan double wishbone ya. Setelah itu juga cakram, pastikan ini cakram, yang di belakang tromol. Setelah itu juga kelengkapan dari grillnya, bumpernya. Setelah itu juga kroposnya nih, bagian-bagian kropos yang sering terjadi itu di pinggir-pinggirnya sini ya, karena sini banyak sekali jadi kayak penampungan air seperti itu ya. Juga ini sela-sela ini bagian ke dalam hingga ke bodi dalam nih, yang paling sering ya yang terjadi ini kropos di area ini. Ini masih mulus banget ya, karena memang mobilnya ini sangat rawat di area ini. Perhatikan juga, dan juga perhatikan juga nih mobilnya, pastikan belum pernah dicat ulang berkali-kali ya. Ini juga di bagian talang air bisa dilihat ya, masih sangat mulus sekali ya. Kalau andai kata membeli Verosa, yaitu perhatikan itu dulu deh gitu, bagian-bagian di pinggir-pinggirnya ya, di bagian bawahnya juga tear down ya, masih menggunakan tear down. Dan juga kesehatan dari mesinnya itu sendiri ya, kalau andai kata sudah kasar dan juga dari knalpotnya menggunakan ada asap putih, saya rasa itu harus turun mesin ya. Dan juga sebenarnya yang paling mudah itu kita perhatikan di bagian air radiator ya. Kalau andai kata itu berbuih ya, itu berarti sudah tandanya harus turun mesin di skir klep. Mantap ya mobilnya, Daihatsu Grand Verosa ini. Nah, ini juga salah satu nilai plusnya memiliki mobil sekelas Suzuki Jimny ataupun Katana ya. Harganya, dari harganya bukan kelasnya. Kalau kelasnya berbeda karena mobil ini cc-nya 1500 ke atas, dan untuk Jimny itu 1000 cc. Namun harganya ini serupa dengan Suzuki Jimny dan Katana. Dan juga nilai plus lagi, kalau andai kata ingin pemula-pemula nih yang ingin membeli mobil, saya sarankan beli Verosa, karena memang bodinya cukup luas ya, cukup besar. Setelah itu juga perawatan sangat mudah. Yang pasti spare part murah ya, spare part murah. Kondisi bensin juga, pemakaian bahan bakar juga masih reasonable. Setelah itu juga harganya, nah ini yang pasti nih harganya nih, harga-harga tahun 93 mungkin sekitar 30 hingga 40 juta. Tahun 95, 96 antara 40 hingga 50 juta, tergantung kondisi ya, tergantung kondisi juga. Ada juga yang kondisi sangat bagus sekali, yang tahun 96 ada yang jual sampai 100 juta, ada loh, ada yang jual sampai 100 juta, 80 sampai dengan 100 juta, karena kondisinya sangat ini mantap banget ya. Jadi mobil ini memang saat ini sudah menjadi hobi ya, penggemar, masuknya ke penggemar ini gitu. Jadi nggak usah khawatir ya untuk memiliki mobil tahun 96 dimiliki tahun 2021. Mobil ini juga masih oke, karena saya menggunakan mobil ini untuk keseharian saya. Oke, kita cobain ya mobilnya. Nah, ini kita mulai di engine start. Ya, dia memang saat di starter mobilnya rada bergetar ya, tapi itu tidak masalah. Ini AC-nya. Memang AC mobil ini terkenal cukup dingin ya. Ini dingin sekali. Ini juga kecepatan. Dan juga untuk memiliki mobil ini pastikan ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3 tidak loncat-loncat ya. Kalau loncat-loncat atau susah dimasuk bunyi krak gitu ya. Nah, itu berarti gigi sinkromesnya mesti diperbaiki dulu tuh. Ya. Ini untuk nyalakan lampunya di sini. Untuk sennya. Nah, ini untuk wipernya. Nah, untuk wiper depan saja, yang di belakang tidak ada. Oke, kita jalankan ya mobilnya. Nah, ini ada sedikit minus juga nih dari Verosa ya, radius putarnya cukup jauh. Jadi kalau anda kata ingin belok kanan kiri, parkir
harus memperhitungkan jarak ya, jarak putarnya. Nah ini juga suspensi bisa dilihat ya, loncat-loncat ya mobilnya. Karena memang bodinya ya sesuai dengan ini ya, bodinya SUV. Dan juga suspensinya memang rada keras. Tapi kalau di apa namanya, naiki 4 orang atau 10 orang, waduh jangan 10 orang. Bisa jadi di atas tuh. 4 orang ya suspensinya rada empuk ya. Terus juga saya sering menggunakan mobil ini untuk ini ya, jalan luar kota. Jalanan rada ini rada rusak gitu ya, enak, cukup handal lah. Ini kita coba rasakan ya dari gigi 1, kondisi menanjak. Enak ya, mantap ya. Ini azabnya dari sini nih, azab mobilnya. Oke ya, mantap ya. Grand Verosa buat yang memiliki dana 30 dengan 50 jutaan bisa membeli 1 unit Grand Verosa buat jalan-jalan keluarga nih pastinya ya. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Oke, mantap ya. Terima kasih sudah melipir.